Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Perkenalkan, kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Azro Akilah Faiza, yang kedua Salsa Nabila Lubis, yang ketiga Taufik Ismail Koto, yang keempat Surya Rahman, yang kelima Nur Hidayanti, dan yang terakhir Sofian Lutfi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagogi, yaitu kata pait, artinya anak. Sedangkan agogos yang artinya membimbing. Sehingga pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Menurut Malmas Bessi Mesos, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Nah, dari beberapa pengertian tentang pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyiapkan peserta didik menuju kedewasaan, berkecakapan tinggi, berkepribadian, atau berakhlak mulia, dan kecerdasan berpikir melalui bimbingan dan latihan manusia, dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Berasal dari Abdullah dan warga, yang berarti anggota atau kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga terbagi menjadi dua, yaitu keluarga pertama keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka. Keluarga luas. Keluarga luas yang mencakup kakek, nenek yang sama termasuk dari keturunan masing-masing. Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa pendidikan keluarga adalah bimbingan atau pembelajaran yang terdapat dalam anggota keluarga. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar agama dan kebudayaan, nilai moral, norma sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah hakikat pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Yang pertama, menurut Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hakikat pendidikan keluarga menurut surah At-Tahrim adalah tanggung jawab setiap manusia adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam artian bahwa manusia itu dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada manusia, terutama kita sebagai orang tua perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan agama terhadap anak. Yang kedua yaitu menurut Quran surah Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhirat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ayat tersebut dijelaskan dalam
tafsir Al-Misbah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada setiap kepala keluarga muslim, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat secara baik dan berkesinambungan setiap waktunya, dan bersungguh-sungguhlah engkau wahai Nabi Muhammad SAW dalam bersabar atasnya, yakni dalam melaksanakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan masih dalam konteks hakikat pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Yang selanjutnya itu ada di Quran surah Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia bersyukur atas dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maksud di sini hikmah itu adalah pelajaran atau ilmu. Jadi konteksnya ini tepat. Jadi barang siapa yang hendaknya seseorang itu bersyukur atas ilmu atau hikmah yang diberikan kepadanya, dan pahala bersyukurnya itu kepadanya sendiri kembali. Dan barang siapa yang tidak bersyukur sesungguhnya Allah maha kaya atau tidak membutuhkan hambanya, dan Allah maha terpuji. Jadi cara bersyukur di sini tuh banyak. Salah satunya cara bersyukur ketika kita mendapatkan ilmu yaitu kita membagikannya atau memberikan ilmu itu kepada orang lain. Caranya yaitu contohnya ketika seorang ayah mendapatkan ilmu mengenai bersyukur, maka ia membagikan ilmu itu kepada anaknya, maka itu sesungguhnya ia itu sedang bersyukur gitu. Baik, yang terakhir yaitu di dalam Quran surah Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberikan pelajaran kepadanya, yang hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di sini Luqman mengingatkan kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, karena yang demikian itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi ilmu atau pelajaran tentang mempersekutukan Allah ini memang harus ditanamkan sejak kecil, karena dalam keseharian kita hal-hal yang menurut kita itu biasa ternyata kita telah mempersekutukan Allah di dalamnya. Contohnya ketika kita sakit dan kita meminum obat, kita mengatakan bahwasannya kita sembuh melalui obat itu, dan yang sebenarnya itu Allah menyembuhkan kita, yang memberi kesembuhan itu Allah dan melalui perantaran obat. Namun kita salah dalam mengartikannya, dan di situ kita terjebak dalam syirik atau musyrik gitu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran keluarga dalam perspektif Islam. Yang mana dalam keluarga terdiri dari orang tua, yakni ayah dan ibu, dan sekelompok anak-anak. Maka dari itu keterlibatan orang tua sangat penting. Mengingat kedudukan dan kodratnya orang tua itu dalam keluarga adalah pendidik utama dan yang paling utama bagi si anak, sekaligus sebagai contoh yang menjadi identifikasi oleh anak terkait hal-hal apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya, baik itu hal sehingga nanti hal tersebut menjadi tolak ukur dan perbandingan oleh anak terkait benar dan salah, dan dan baik buruknya. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk sering memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan anak, terutama memberikan perhatian yang lebih kepada seorang anak dengan bentuk kasih sayang. Selanjutnya, peran keluarga dalam perspektif Islam dalam memberikan pendidikan itu adalah yang pertama, memberikan pendidikan akidah, nilai-nilai akidah, di mana seorang anak hendaknya diajarkan dan ditanamkan pada dirinya nilai akidah. Itu berupa pengajaran
dua kalimat syahadat kepada anak dan memberitahunya nilai ketuhanan, sekalian diberikan pemahaman terhadap ibadah, akhlak. Nah, pada poin akhlak ini sangat penting sekali peran orang tua. Nah, gimana coba? Itu dilihat dari seberapa banyak orang tua memberikan contoh ajaran terhadap perilaku baik yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena sifat sejatinya ibu adalah memiliki sifat lemah lembut dan ibu muslimah yang melekat pada diri ibu, seorang ibu. Maka dari itu peran ibu saat membimbing akhlak tersebut sangat penting. Dan ayah juga sebagai sarana tempat memberi nasihat. Materi pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendidikan akidah Islam. Pendidikan akidah ini merupakan yang paling utama, yang pertama kali diajarkan kepada anak, yang mana dia menyangkut kepada ketauhidan dengan dasar-dasar keimanan dan keislaman, sehingga si anak tahu bahwasannya mempersekutukan Allah itu merupakan perbuatan yang zalim dan dosa besar. Agar dia tidak terjerumus, maka ajarkan dia tentang. Lalu pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah ini pun sangat penting, khususnya ibadah sholat. Bahkan kalau kita lihat penjelasan Rasul itu menyuruh untuk kita mengajarkan anak betapa pentingnya sholat dimulai dari umur 7 tahun. Dan di usianya 10 tahun nanti dia tidak mau untuk melaksanakan sholat, maka pukullah ia. Di situ menunjukkan bahwasannya sholat itu sangat penting. Jika itu kita terapkan dalam sejak dini, maka semangat jiwa beribadahnya dan kepribadiannya sangat baik dan mereka memiliki pemikiran religius. Lalu pendidikan akhlak. Akhlak ini pun sangat penting, bahkan Allah larang kita untuk berkata artinya kita sebagai hamba harus berbuat baik 100 menerus.